Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan nelayan berunjuk rasa meminta pelabuhan pendaratan ikan diambil alih Pemkab Donggala. Polda Sulawesi Tengah menargetkan 55.000 hektar untuk penanaman jagung. Tindak kriminal di Kabupaten Donggala meningkat selama tahun 2024. Tindak kriminal di Kabupaten Donggala mengalami tren peningkatan selama tahun 2024. Meski demikian, tingkat penyelesaian berbagai kasus kriminal tersebut mengalami penurunan hingga 60%. Berdasarkan data dari Polres Donggala, angka kriminal sepanjang tahun 2024 mencapai 676 kasus. Data ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 403 kasus. Dari ratusan tindak kriminal tersebut, kasus yang menonjol adalah narkoba, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian sepeda motor. Tingginya angka tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan mengalami peningkatan. Selain itu, menjadi perhatian serius bagi aparat kepolisian dalam meningkatkan pengawasan dan patroli di lingkungan masyarakat. Kota Donggala, kalau dari general kejahatan profesional menurut saya, kejahatan profesional itu turun. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Waka, bahwa crime total itu turun. Karena kenapa? CT-nya, crime totalnya bertambah, tetapi crime clear-nya lebih bertambah, sehingga perkara-perkara yang dulunya tunggakan di tahun berikut itu diselesaikan di tahun ini, kemudian perkara yang ada di tahun ini itu diselesaikan juga. Jadi kalau untuk situasi dan keadaan Kota Donggala terkait persoalan tingkat kriminalitas aman, terselesaikan dan menurun. Pihak Polres Donggala menghimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Pengamanan tidak hanya mengandalkan aparat kepolisian, tapi juga tokoh masyarakat dan pemuda. Syamsuddin Toboni melaporkan dari Donggala. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kalangan pelajar mengalami tren peningkatan di Kota Palu. Kondisi tersebut patut mendapat perhatian serius dari semua pihak. Selain upaya pembinaan sejak dini, juga sekaligus penyuluhan dan sosialisasi tentang hukum yang intensif. Seperti yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Palu Rabu pagi dengan melakukan program Jaksa Masuk Sekolah. Program tersebut memberikan edukasi hukum kepada pelajar maupun guru, sekaligus bertujuan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Sasarannya adalah sekolah menengah tingkat atas. Dalam sosialisasi tersebut, pihak Kejari Palu mengingatkan siswa agar memahami hukum dengan baik agar dapat terhindar dari potensi tindak pidana. Materi lain yang disampaikan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dan cyberbullying di kalangan remaja. Kami tim intelijen Kejaksaan Negeri Palu telah melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di sekolah SMK Khairat. Tujuan dari kami melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah adalah mengedukasi kepada anak-anak sekolah terkait perbuatan-perbuatan pidana yang selama ini nanti telah untuk menjatuhkan hukuman, pasti dia harus dituntut hukuman. Para pelajar menanggapi positif kegiatan Jaksa Masuk Sekolah tersebut. Mereka senang bisa mendapatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta sanksi hukum. Kami mendapatkan wawasan bagaimana bahayanya narkotika, narkoba, bagaimana dampaknya bagi kami seorang pelajar. Program Jaksa Masuk Sekolah ini akan terus berlanjut dengan menyasar sekolah menengah umum dan sederajat di Kota Palu. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan manfaat positif, terutama kalangan pelajar dan anak muda. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu.
Hadirnya Taman Bumi Bahari sebagai destinasi wisata baru di Kota Palu memberikan peluang baru bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah. Puluhan pelaku UMKM pun kini memenuhi hampir di sekeliling taman berikon patung kuda tersebut. Lahirnya pertumbuhan ekonomi ini tentu berdampak positif bagi masyarakat. Pengunjung pun jadi bisa membeli aneka jajanan kuliner sembari menikmati keindahan taman. Namun, penataan terhadap pelaku UMKM dinilai perlu dilakukan. Tujuannya agar taman tersebut tertata dengan baik dan tidak semraut. Rencana penataan lokasi UMKM rupanya sudah menjadi pembahasan pemerintah Kota Palu melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja. Kawasan khusus akan dibuat di sisi barat Bundaran Lasoso, tepatnya di seberang Jalan Moko Lembake. Di lahan milik perorangan. Cuma di lahan perorangan ini otomatis karena lahannya dipakai, pasti kan harusnya ada sewa. Cuma karena ini yang milik lahan juga, udahlah Pak, untuk sama-sama juga. Yang penting juga ada kontribusi yang masuk kita. Silahkan bicarakan atau dengan penanggung jawab. Yang penting jangan memberatkan dan bisa diterima. Karena memang di dalamnya nanti ada retribusi itu, UMKM-nya ada masuk itu, tinggal dihitung gitu. Tadi udah matang sih, sudah tinggal mereka mau ukur, mau nata, terus posisi yang ada kan cukup luas itu ya. Saat ini, perencanaannya tengah dimatangkan termasuk desain kawasan kulinernya. Penataan tersebut dilakukan agar akses bermain dan berkunjung bagi masyarakat tidak terganggu dengan aktivitas perdagangan. Pendataan terhadap para pelaku UMKM juga tengah dilakukan. Sementara ini, terdata sebanyak 86 pelaku UMKM. Penataan terhadap pelaku UMKM diharapkan dapat berjalan dengan baik. Diharapkan pula tidak terjadi tebang pilih dan bisa mengakomodir para pelaku UMKM yang terdata. Selain jajanan dan kuliner, penataan juga akan dilakukan pada jenis jasa sewa permainan. Pembentukan kawasan khusus UMKM tersebut ditargetkan bisa rampung pada awal Februari 2025. Saat sudah beroperasi, tarif retribusi baik UMKM maupun sampah akan diberlakukan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.